Pekabaran kita pada sore hari ini berjudul, apakah Godhead sama dengan Trinitas? Pelajaran ini berupa tanggapan untuk menolong umat-umat yang bergumul dengan penjelasan Ketua GC, Pendeta Ted Wilson, tentang Godhead, yang disebut oleh Gereja Advent yang sekarang ini sebagai doktrin kedua. Nah, apakah Godhead itu? Bagi organisasi Gereja Advent, Godhead itu sama dengan Trinitas. Apa buktinya? Dalam penjelasan Pendeta Ted Wilson, doktrin Godhead ini nomor 2. Tetapi dalam bukunya, kalau kita buka buku yang dicetak, dan juga kalau kita lihat di websitenya, doktrin nomor 2 disebut The Trinity atau Trinitas. Jadi doktrin nomor 2 mereka sebut Godhead atau Trinitas. Karenanya bagi organisasi Gereja Advent yang sekarang, kata Godhead itu sama dengan Trinitas. Nah, apakah benar demikian? Mari kita pelajari apa yang Alkitab nyatakan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kata Godhead dalam Alkitab, khususnya dalam bahasa Inggris, hanya 3 kali digunakan. Kata Godhead ya, kata Godhead. Berikut ayat-ayatnya. Kita akan lihat versi King James dan terjemahannya dalam Alkitab Terjemahan Baru dan sumber kata tersebut dari bahasa Yunani. Berikut tabelnya. Jadi inilah ayat-ayat yang mengandung kata Godhead. Hanya 3 ayat, yaitu Kisah 17 ayat 29, Roma 1 ayat 20, dan Kolose 2 ayat 9. Saya langsung baca yang bahasa Indonesianya. Dikatakan begini, Kisah 17 ayat 29. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Kata Godhead di sini diterjemahkan menjadi keadaan ilahi, yang mana memang sesuai dengan kata aslinya dalam Yunani yaitu Theos. Theos ini artinya seperti Allah atau ilahi. Ya. Kemudian yang kedua, Roma 1 ayat 20 berkata, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Kembali kata Godhead di sini diterjemahkan menjadi keilahian, yang mana diterjemahkan dari bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani Theotes, yang artinya keilahian. Ya. Kembali ilahi yang dimaksudkan. Dan yang ketiga adalah Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kata Godhead diterjemahkan menjadi kealahan, yaitu dari kata Yunani Theotes, yang juga bermakna keilahian. Jadi, tidak satu pun dari ayat-ayat ini yang mengajarkan bahwa Godhead itu artinya Trinitas. Bahkan kata aslinya pun tidak menyatakan Trinitas. Nah, meskipun kata Godhead hanya 3 kali dituliskan dalam Alkitab, tetapi kata Theos ya, yang paling atas, G2304 ada digunakan di ayat yang lain, tapi perhatikan bukan Godhead yang digunakan dalam kalimat itu. Kita baca 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, maaf urutannya terbalik, harusnya 3 di atas, ini 4 yang di atas, tapi tidak apa-apa, kita fokus kepada kata yang sedang dibahas, yaitu Theos. Ayat 4 berkata, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bagi yang masih ingat, kita sudah pelajari ayat ini dalam pekabaran tangga kekristenan. Nah, kata ilahi di situ diterjemahkan dari kata Theos yang sama dengan dalam Kisah 17 ayat 29 tadi. Ya, kalau kita lihat tadi dikatakan keadaan ilahi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan kodrat ilahi. Itu sama kata aslinya, yaitu Theos.
Nah, kata yang sama digunakan dalam ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kata divine atau ilahi dalam ayat-ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani yang sama dengan kata Godhead. Karenanya jelas bahwa kata Godhead tidak sama dengan Trinitas, tetapi oleh organisasi Gereja Advent dijadikan sama. Bagi Gereja Advent yang sekarang ini, kata Godhead sama dengan Trinitas. Itu sebabnya Pendeta Ted Wilson melanjutkan penjelasannya tentang Allah Trinitas. Dan mari kita kaji bukti-bukti Godhead yang Pendeta Ted Wilson sajikan, apakah benar membuktikan adanya Trinitas atau malah menyangkal. Nah, dalam penjelasannya Ketua GC berkata, dia berkata dalam videonya kalau kita ikuti, ada dua cara utama di mana Allah mengungkapkan dirinya. Cara apa itu? Yang pertama melalui alam, yang kedua melalui Alkitab. Jadi menurut Pendeta Ted Wilson ada dua cara untuk menyatakan Allah, yaitu alam dan Alkitab. Tetapi bukan itu yang terutama. Yang terutama adalah Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hanya Bapa dan anaknya yang saling mengenal, tidak ada yang lain. Kalau alam dan Alkitab hanya menyatakan apa yang telah dinyatakan atau diberikan. Karena Alkitab merupakan ilham yang diberikan Allah untuk ditulis oleh manusia. Tetapi alam dan Alkitab tidak mengenal Bapa. Hanya anak Allah yang mengenal Bapanya. Demikian juga Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2. Sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah, yaitu Bapa, telah menyatakan dirinya melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kita. Kenapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya? Sebab hanya anak yang mengenal Bapanya, dan hanya Bapa yang mengenal anaknya. Karenanya bukan hanya dua cara untuk mengenal atau menyatakan tentang Allah, atau mengungkapkan dirinya. Tapi ada tiga cara, dan cara yang terbesar adalah melalui anaknya. Sebab Bapa adalah oknum yang berpribadi. Ya, perhatikan, oknum yang berpribadi. Tentunya yang layak untuk menyatakan oknum yang berpribadi adalah oknum yang berpribadi juga. Alam dan Alkitab bukan oknum yang berpribadi, tetapi Yesus. Kemudian oleh karena dosa, kita telah terpisah dari Bapa. Dan hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, anaknya. Roh Nubuat melanjutkan dalam Membina Keluarga Sehat halaman 380 paragraf 2. Yesus terang dunia itu menyelubungi sinar kemuliaan keilahiannya dan hidup sebagai seorang di antara manusia agar mereka tanpa dihanguskan mengenal Khalik mereka. Karena dosa telah menceraikan manusia dari Khalik mereka, maka tak seorang pun manusia telah melihat Allah pada waktu kapanpun, kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Yesus. Inilah mengapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya, sebab Yesuslah tangga yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yesuslah pengantara kita. Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus kita dapat masuk kepada Bapa. Alam dan Alkitab bukan pengantara kita, bukan tangga yang hubungkan kita dengan Bapa.
hanya Yesus. Malah Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, tetapi kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Alkitab memberi kesaksian tentang Yesus, supaya kita datang kepada Dia, sebab hanya melalui Yesus Bapa menyatakan dirinya. Memang dalam penjelasannya, Pendeta Ted Wilson menyatakan bahwa melalui Yesus kita dapat mengenal Bapa. Tetapi uniknya, dia tidak sebutkan bahwa Yesuslah cara yang terbesar dan terutama Allah Bapa menyatakan dirinya kepada kita. Pendeta Ted Wilson hanya menyebutkan dua cara, yaitu alam dan Alkitab. Sayang sekali dia lewatkan Yesus anak Allah. Nah, tentang alam, Roh Nubuat berkata dalam Healthful Living halaman 296 paragraf 3. Suara alam berbicara mengatakan bahwa ada Allah di belakang alam. Tetapi alam tidak, dalam ketidaksempurnaannya menyatakan Allah. Ya, ini perlu kita ingat. Alam menyaksikan tentang Allah, tetapi alam tidak menyatakan tentang Allah. Sebab Allah yang berpribadi menyatakan dirinya melalui oknum yang berpribadi juga. Ya. Alam tidak dapat mengungkapkan karakter Allah dalam kesempurnaan moralnya. Siapa yang bisa menyatakan karakter Allah yang sempurna? Anaknya, ya, Yesus Kristus. Jadi perlu kita ingat, alam menyaksikan bahwa Allah itu ada. Tetapi alam tidak bisa menyatakan bahwa Allah itu siapa. Apalagi mau menyatakan karakternya, alam tidak bisa. Jadi penting ini kita ketahui, bahwa yang terbesar dan terutama, Allah menyatakan dirinya adalah melalui anaknya. Ya. Nah, yang anehnya, Pendeta Ted Wilson mengutip ayat berikut ini, ya, untuk menyatakan tentang Allah. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dia mengutip ayat ini untuk menjelaskan tentang Godhead, yang katanya sama dengan Trinitas. Tetapi siapakah satu-satunya Allah yang benar yang dimaksudkan oleh Yesus? Allah Bapa. Kita mundur ke ayat 1. Yohanes 17 ayat 1 berkata, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Yohanes 17 adalah doa Yesus kepada Bapanya. Dan Yesus katakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Saya waktu mendengarkan cukup unik rasanya. Seorang pendeta Trinitas mau membuktikan Trinitas dengan mengutip Yohanes 17 ayat 3 yang sama sekali bukan tentang Trinitas. Dan bahkan ini pengakuan Yesus dalam doanya bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, keanehan yang lain yang pendeta Ted Wilson katakan adalah yang berikut ini. Dia berkata demikian. When we seek to know God from the Bible, we can't place ourselves above God and treat Him as an object to be studied, analyzed, and quantified. Ketika kita berusaha mengenal Allah dari Alkitab, kita tidak dapat menempatkan diri kita di atas Allah dan memperlakukan Dia sebagai objek untuk dipelajari, dianalisis, dan diukur. Ini perkataan saudara Ted Wilson. Dia katakan, jangan perlakukan Allah sebagai objek yang dipelajari, dianalisa, dan diukur atau dihitung. Ya. Quantified itu bisa juga dihitung. Ada berapa? Ya. Sementara mereka selalu sibuk untuk menghitung bahwa Allah itu ada 3. Tapi katanya jangan. Ya. Nah, dalam penjelasannya dia katakan berikut ini. You know, friends, water is an interesting substance. It can cascade down thundering waterfalls, filling lakes and rivers that
flow into the mighty sea. It can be frozen solid, turning into ice that covers the poles of the earth. And it can rise as a vapor, icy cold or steaming hot. 3 forms: liquid, solid, and vapor. And yet all are one substance, water. Perhaps God is a bit like that. Tahukah teman-teman, air adalah zat yang menarik. Air bisa mengalir ke bawah, air terjun yang bergemuruh, mengisi danau dan sungai yang mengalir ke laut yang perkasa. Itu bisa, yaitu air, membeku menjadi padat, berubah menjadi es yang menutupi kutub bumi. Dan itu, yaitu air, bisa naik sebagai uap, sedingin es atau panas mengepul. 3 bentuk air, yaitu cair, padat, dan uap. Padahal semuanya adalah satu substansi, air. Mungkin Allah agak seperti itu. Ini namanya apa ini? Sudah mulai mengukur, menganalisa, menjadikan Allah sebagai objek. Bahkan katanya mungkin, ya. Mulai berspekulasi. Padahal menurut kaum Trinitas, Allah Trinitas itu adalah misteri katanya. Terima saja dengan iman. Misteri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang masih belum jelas, belum terbuka rahasianya. Nah, bagi mereka rupanya sudah terbuka rahasianya, bahwa seperti air. Mana yang benar? Apakah misteri atau sudah terbuka misterinya? Intinya, misteri adalah rahasia dan belum diungkap. Tetapi oleh pendeta Ted Wilson telah diungkapkan, yaitu dengan spekulasi bahwa Allah Trinitas itu seperti air. Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing, halaman 429 paragraf 3, tidak ada pikiran manusia yang dapat memahami Allah. Janganlah ada orang yang mencoba mengadakan spekulasi tentang alamiahnya. Di sini berdiam diri itu lebih baik. Tentang alamiah Allah, kita lebih baik berdiam. Membandingkan Allah dengan air, hal itu merendahkan Allah, yaitu menjadikan dia serupa dengan ciptaannya, dan membuat pikiran manusia berkelana membayangkan bahwa Allah itu seperti air, es, dan uap. Alamiah Allah bukan seperti air, es, dan uap. Kita tidak tahu, dan karenanya lebih baik berdiam. Apa yang bisa kita ketahui tentang Allah? Karakternya. Alamiahnya kita tidak tahu bagaimana alamiah Allah. Tetapi karakternya dia nyatakan. Itulah sebabnya dia utus anaknya. Supaya kita mengenal Bapa yang penuh kasih. Ya, yang mau menyelamatkan kita. Kemudian perhatikan ahli teologi gereja Advent berikut ini. Yang sudah pernah kita baca. Tapi supaya kita bandingkan dengan air tadi. Ya, supaya kita lihat bahwa hikmat manusia itu bukan menjelaskan tapi membuat bingung. Ya, bahkan membuat kabur. Nah, namanya Eckhard Müller dalam Reflection halaman 9 dari Biblical Research Institute bulan Juli tahun 2008. Dia berkata begini, kami tidak percaya pada 3 Allah, tapi satu Allah dalam 3 pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Ya, ingat tadi Ted Wilson katakan apa? Allah itu seperti air, satu substansi tapi bisa jadi cair, padat, dengan uap. Ini juga satu substansi katanya. Dalam kesatuan ilahi ada 3 pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat. Yang meski berbeda-beda adalah satu Allah yang tak terbagi. Nah, perhatikan ini, satu Allah yang tidak dapat dibagi. Apa maksudnya tidak dapat dibagi? Kita lanjutkan penjelasan dia. 3 pribadi memiliki satu alamiah yang tidak dapat dibagi. Setiap pribadi dari kealahan secara alamiahnya dan esensinya Allah dan kepenuhan kealahan berdiam di dalam masing-masing. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan adalah tidak terpisahkan, terhubung dengan 2 lainnya. Artinya, Allah Bapa terhubung dengan
Allah Anak dengan Allah Roh. Kemudian Allah Anak terhubung dengan Allah Bapa dengan Allah Roh. Allah Roh terhubung dengan Allah Bapa dengan Allah Anak. Pokoknya yang satu itu pasti terhubung dengan yang dua, tidak terpisah. Alamiah, Allah Trinitas katanya tidak dapat dibagi, setiap pribadi tidak terpisahkan dan saling terhubung. Intinya tidak dapat dipisahkan. Nah, kalau Allah Trinitas itu seperti air, yaitu cair, es, dan uap, apakah ketiganya bisa terhubung? Apakah air yang cair dengan es, dengan uap bisa terhubung? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Beda, ya memang beda. Tapi apa yang membuat tidak bisa terhubung? Karena ketiganya bergantung kepada suhu. Ya, es dia harus sekian derajat baru dia beku. Uap harus sekian derajat dia naik baru dia jadi uap. Di tengah-tengah baru dia jadi air. Jadi kalau ketiganya mau tetap terhubung, tidak bisa karena harus ada suhu yang bisa menggabungkan ketiganya. Intinya air, es, dan uap tidak bisa bersatu. Salah satu harus mengalah. Mau jadi air, mau jadi es, atau mau jadi uap. Ya. Bisa kita lihat bagaimana hikmat manusia itu membuat bingung jadinya. Merendahkan Allah yang kita sembah. Karena mereka berusaha meyakinkan umat tentang Allah yang mereka sembah yang katanya misteri. Yang tidak dapat dijelaskan, terima dengan iman. Tapi mereka gambarkan dengan air. Dulu dengan telur. Lalu lilin. Lalu bunga. Sekarang air. Ya. Banyak kelemahannya. Contohnya telur. Ada 3 katanya, ada kulit telur, ada putih telur, dan ada kuning telur. Pertanyaan, kalau kulit telur, apakah dia telur? Kulit telur, apakah dia telur? Bukan, ya. Dia hanya kulit. Kalau putih telur, apakah dia telur? Bukan. Dia hanya putih telur. Kalau kuning telur, apakah dia telur? Bukan. Padahal menurut doktrin Trinitas, ketiga pribadi ini masing-masing adalah Allah. Kalau memang mereka menggunakan telur, kulit telur itu harus telur. Putih telur harus telur. Ya, harus begitu. Telur itu adalah ada kulit, ada putih, ada kuning. Itu baru telur. Ya. Jadi banyak kelemahan, tapi mereka gunakan. Inilah keunikan dari kaum Trinitas. Ketua GC-nya menggunakan air menggambarkan Trinitas. Ya. Jadi ilustrasi yang pendeta Ted Wilson berikan menghancurkan teori Trinitas yang dia yakini dan malah merendahkan Allah. Semakin jelas bahwa Godhead itu bukanlah Trinitas. Nah, kemudian beliau menyampaikan ayat berikut ini untuk membuktikan adanya Allah Trinitas. Kembali saya ulangi, jadi ada banyak ayat yang dia kutip untuk membuktikan Trinitas, tapi saya hanya ambil ayat ini, sebab ini merupakan PR dari orang-orang muda dari sahabat lalu. Ya. Yaitu Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1:26 berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini digunakan oleh pendeta Ted Wilson sebagai bukti adanya Trinitas. Sebab dikatakan, baiklah kita. Nah, apakah kata kita ini maknanya 3? Kita itu bisa 2, 4, 5, 10, 100, itu kita. Tidak harus 3. Oleh karena itu, kita berikan PR kepada orang muda untuk mempraktekkan. Alkitab menjelaskan dirinya sendiri dengan ayat menjelaskan ayat. Apakah benar ayat ini bukti Trinitas atau tidak? Siapa yang menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupa kita itu?
Karenanya bagi orang muda yang hadir, ada yang mau memulai untuk memberikan penjelasan, Kakak Carmen, silakan maju ke depan. Baik, selamat sahabat untuk kita semua. Di sini ayat yang saya ambil untuk menjelaskan dari Kejadian 1 ayat 26 terdapat dalam Kejadian 9 ayat 6. Yang bunyinya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Di sini sudah sangat jelas sekali menuliskan hal tersebut. Tapi melalui siapa? Yaitu melalui anaknya. Karena segala sesuatu bersumber dari Allah Bapa dan diberikan kepada anaknya. Oke, Kevin, silakan. Jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ ditulis, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita perlu cari dulu siapa yang menciptakan kita. Pertama di Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kemudian di 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kita dijadikan menurut gambar, kita diciptakan oleh Tuhan. Kemudian di Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Di sini dibilang kita diciptakan oleh Tuhan. Di sini ada Tuhan huruf besar yang adalah Allah dan Tuhan. Kemudian kita lihat di 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi yang menjadikan kita itu adalah Allah, yaitu Bapa, dan juga Tuhan, yaitu Yesus Kristus anaknya. Jadi di Kejadian 1 ayat 26, kita itu adalah Bapa dan Yesus Kristus. Terima kasih Abang Kevin. Sudah lebih banyak menggunakan ayat. Kakak Carmen nanti tambah lagi ya. Berikutnya. Gregor? Oke, Gregor maju. Jadi kita yang dari Kejadian 1 ayat 26, saya ambil berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya ambil kita yang menjadikan manusia. Jadi dalam Yesaya 45 ayat 12, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya, dan tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepadanya seluruh tentaranya. Jadi dalam Yesaya 45, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia. Jadi yang kita sudah tahu yang menciptakan manusia ini. Tapi di sini kita masih belum tahu siapa karena baru tahu aku. Jadi kita cari dari ciri yang lainnya yang menjadikan bumi. Dalam Kejadian 2 ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi dan pada waktu diciptakannya ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi. Jadi kita tahu akulah yang menjadikan bumi ini adalah Tuhan Allah. Jadi kita tahu satu Tuhan Allah. Jadi ada lagi di Yeremia 33 ayat 22 ayat 2, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Jadi kita tahu Tuhan dalam hulu besar semua itu adalah Bapa. Jadi ada lagi ciri satu lagi dalam Yesaya 45 itu adalah tangankula yang membentangkan langit. Dalam Yesaya 44 ayat 24, beginilah firman Tuhan, penebusku yang membentuk engkau sejak kandungan, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan yang menghamparkan bumi. Siapakah
yang mendampingi aku. Jadi yang pertama kita harus tahu dalam kita itu ada satu, yaitu adalah Tuhan dan ulun besar semua, yaitu kita tahu Allah Bapa. Jadi yang kedua, ciri kedua dari Kejadian 1 ayat 26 saya ambil itu menurut gambar dan rupa kita. Jadi kita sudah tahu salah satu adalah Allah, berarti gambar dan rupa kita bisa ambil dari gambar dan rupa Allah. Jadi siapa lagi yang adalah gambar dan rupa Allah? Dalam Ibrani 1 ayat 2 dan 3, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha tinggi di tempat yang tinggi. Jadi di sini Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kita sudah tahu ada oknum lagi yang merupakan gambar wujud Allah. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi dari sini kita cari cahaya kemuliaan Allah. Saya dapat dalam 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kita sudah tahu oknum yang adalah gambaran Allah adalah Kristus. Tapi ada lagi dalam Kolose 1 ayat 15 dan 16, Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang telah ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dari sini kita temukan lagi oknum yang adalah gambar Allah. Kita cari tahu siapa yang di sini dikatakan Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi kita cari tahu siapa yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Terdapat dalam Kolose 1 ayat 18. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Sehingga kita tahu Ia adalah kepala dari tubuh, yaitu kepala jemaat yang lebih utama dari segala sesuatu. Dan dalam Efesus 5 ayat 23 kita menemukan bahwa suami adalah kepala istri, sama seperti Yesus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi kepala jemaat adalah Kristus. Jadi oknum kedua yang sama gambar dan rupanya seperti Allah adalah Kristus. Terima kasih. Baik, terima kasih buat orang-orang muda, Kak Carmen, Kevin, dengan Gregor. Jadi Gregor tadi dia berusaha menjelaskan berapa yang dalam kita itu. Dia temukan bahwa itu adalah Bapa dan anaknya. Demikian juga dengan Carmen, dengan juga Kevin. Hanya dia banyak menggunakan ayat, mencari tahu terus lebih banyak lagi. Gambar itu berapa ayat yang menjelaskan gambar, siapa yang seperti Allah atau gambar rupa Allah. Jadi ini satu pemikiran. Waktu dia jelaskan kepada saya pikir betul juga. Bahwa katanya gambar dan rupa kita. Yang pertama kita sudah tahu, yaitu Allah Bapa. Siapa yang gambarnya seperti Allah Bapa? Anaknya. Ya. Jadi kita di sini adalah Bapa dan anaknya. Tidak ada dalam Alkitab Roh Kudus adalah gambar rupa Allah. Tidak ada. Yang mempunyai gambar rupa Allah adalah Yesus, anaknya. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Bapa dan anak. Karena Bapa dan anak sama gambarnya. Ya, itu dia. Ya, terima kasih Brother Eric. Ya, dia kutip Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke sorga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Dijelas hanya dua. Kita itu dua
yang dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya. Nah, kemudian tadi ada yang membacakan Yesaya 64 ayat 8. Tadi Kevin yang baca itu. Yesaya 64 ayat 8. Ya, dikatakan di sana, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Tuhan dalam huruf besar sebagaimana pelajaran sahabat lalu adalah Allah Bapa. Ya. Saya puji Tuhan dengan orang-orang muda yang sudah belajar melihat Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, ayat menjelaskan ayat. Dan nanti kita akan kasih PR lagi untuk terus gali dan akhirnya kalian akan memahami. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Kalian akan menemukan kebenaran demi kebenaran. Jadi Jehovah itu adalah Allah Bapa, dialah Bapa kita sebab dialah yang menjadikan kita dari tanah liat. Bagaimana dia menjadikan? Tadi Gregor ada kutip Kolose 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang ciptakan. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Siapa yang dimaksudkan di sini? Yesus, ya. Tadi Gregor berusaha mencari gambar Allah terus untuk mencari siapa yang memiliki gambar seperti Allah ini. Meskipun ayat ini menyatakan tentang Yesus, tapi dia tetap coba cari lagi. Ada enggak ayat lain? Ayat 18 mengatakan dia kepala jemaat. Di ayat yang lain dikatakan Yesuslah kepala jemaat. Akhirnya dia temukan, ya, bahwa kepala jemaat yang adalah yang lebih utama dan yang sulung adalah Kristus. Ini latihan bagi orang muda untuk menggali supaya kita makin jelas siapa dia. Ya. Kita juga bisa baca Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Siapa dia di sini? Kristus, anak Allah. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Jelas bahwa Allah yaitu Bapa menjadikan alam semesta melalui anaknya. Lalu dalam meyakinkan umat-umat tentang ajaran Trinitas, kembali pendeta Ted Wilson menggunakan Matius 28 ayat 19, ayat gaco dari umat gereja Advent. Dan kutipan roh nubuat tentang Heavenly Trio. Ya. Kita tidak akan bahas, karena kita sudah bahas dalam pekabaran ini. Bagi yang mau belajar silakan akses di channel YouTube Yohanes 173, judulnya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini kita pelajari apa makna Matius 28 ayat 19 sesuai penjelasan Alkitab dan juga roh nubuat. Dan juga tentang Heavenly Trio. Nah, kembali kepada Kejadian 1 ayat 26. Apa yang roh nubuat nyatakan? Kita baca dalam Spiritual Gifts volume 3 halaman 33 paragraf 2. Setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Siapa mereka di sini? Bapa dan Anak, karena mereka yang merancang, mereka mau wujudkan, yaitu menciptakan manusia. Kemudian kita baca dalam The Spirit of Prophecy volume 1 halaman 24 paragraf 2. Mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang Allah berkata kepada anaknya. Siapa Allah di sini? Bapa. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hanya dua, ya. Kita itu hanya dua. Yang merancang penciptaan manusia adalah Bapa dan anaknya, dan yang melaksanakan rancangan tersebut adalah Bapa dan anaknya, meskipun nanti anak yang melaksanakan. Hanya dua oknum yang merancang dan melaksanakan penciptaan manusia. Karenanya roh nubuat dengan jelas menyatakan siapa yang dimaksud dengan kita yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26. Alkitab jelas, roh nubuat jelas. Tapi sayangnya tidak dijelaskan oleh pendeta Ted Wilson. Satu lagi kita baca. Lift him up halaman 23 paragraf 6. Tetapi anak Allah yang bersama-sama dengan Bapa menciptakan manusia.
dapat membuat penebusan bagi manusia diterima oleh Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapanya. Berulang-ulang Alkitab dan nubuat menyatakan bahwa yang menciptakan hanya dua, yaitu Bapa dan Anaknya. Jelas sekali jika kita izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, demikian juga dengan roh nubuat. Padahal dalam penjelasannya, Pendeta Ted Wilson membuka presentasinya dengan mengatakan bahwa And the Bible is its own interpreter as we compare Scripture with Scripture. Alkitab adalah penafsirnya sendiri saat kita membandingkan ayat dengan ayat. Tetapi dia tidak lakukan. Yang dia lakukan hanya menampilkan ayat yang menyatakan asumsi ada tiga. Seperti tadi, kita tiga. Ya. Padahal tidak demikian. Demikian juga dia tidak menggunakan kutipan roh nubuat dengan lengkap untuk menjelaskan siapa Allah yang dimaksudkan. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, terbukti bahwa Godhead itu bukanlah Trinitas. Atau Godhead tidak sama dengan Trinitas. Lalu siapakah Godhead itu? Kita kembali ke Kolose 2 ayat 9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Siapa dia di sini? Yesus Kristus. Maka artinya di dalam Yesus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan dari kealahan. Dari mana Yesus terima kepenuhan kealahan tersebut? Dari Bapa tentunya. Sebab Efesus 4 ayat 6 berkata, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jika dikatakan di dalam semua, apakah termasuk Yesus? Termasuk Yesus, jangan ragu-ragu. Kalau tidak termasuk Yesus, berarti bukan dalam semua. Dalam hampir semua. Ya. Tetapi kalau dalam semua, maka Bapa dalam Yesus oleh kehadiran rohnya Bapa. Ya. Itulah seluruh kepenuhan kealahan. Dan perhatikan 1 Korintus 11 ayat 3 katakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Karenanya Godhead atau kealahan itu adalah Allah Bapa, sebab dialah kepala dari semuanya, dan dialah yang diam di dalam semuanya. Godhead itu bukan Trinitas. Dan yang menyembah Allah Bapa hanya sedikit. Roh nubuat berkata dalam The Great Controversy halaman 583 paragraf 1. Bagi banyak orang, berhala filosofis bertahta di tempat Jehovah. Siapa Jehovah? Allah Bapa. Sementara Allah yang hidup, siapa Allah yang hidup? Allah Bapa, sebagaimana pelajaran minggu lalu. Sebagaimana ia dinyatakan dalam firman-Nya, dalam Kristus dan dalam karya penciptaan, disembah oleh sedikit orang. Jehovah adalah Allah Bapa, dialah Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar. Tapi oleh manusia, dia sudah diganti dengan berhala filosofis, seperti doktrin Trinitas. Dan banyak yang sembah Trinitas, tapi yang sembah Allah Bapa sedikit. Pilihan ada pada saudara. Pilih penjelasan Pendeta Ted Wilson atau penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat. Apakah mau sembah Trinitas atau sembah Allah Bapa? Itu pilihan pada saudara sekalian. Dan saya puji Tuhan yang hadir di gereja ini dan demikian juga yang di Zoom, semua sudah memilih untuk menyembah Allah Bapa. Tetapi aku dan keluargaku memilih untuk menyembah Allah Bapa. Dialah Godhead. Dialah satu-satunya Allah yang benar, dialah Allah yang maha tinggi, pencipta alam semesta dan Allah yang maha kuasa. Dan dia punya anak yang dia peranakkan, yaitu Yesus Kristus, yang telah menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi kita, penghibur kita, pengantara kita, juru selamat kita. Oleh kehadiran rohnya, yaitu Roh Kudus, Yesus tinggal dalam hati kita, sebab Yesus di dalam kita, itulah pengharapan kemuliaan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, bagi yang sudah belajar, ataupun menjadi pembaharuan juga bagi yang baru belajar, agar kita menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu
Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan sore hari ini kami boleh menikmati persekutuan seberapa yang ada untuk mendengarkan pekabaran kebenaran firman Tuhan dan roh nubuat tentang siapa Godhead itu. Adakah Godhead itu Trinitas atau bukan? Dan kami bersyukur atas pimpinan roh-Mu ya Yesus dalam hati kami, dalam hati orang-orang muda, sehingga mereka bisa melihat kebenaran firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa Godhead itu bukan Trinitas. Godhead itu adalah kealahan, dan Allah yang benar, Allah yang hidup, Jehovah adalah Allah Bapa. Dan Dia punya anak yang Dia peranakan, yaitu Yesus Kristus. Melalui Kristuslah Dia nyatakan dirinya kepada kami, khususnya karakternya, agar kami mengenal Dia dan memiliki akan karakternya oleh kehadiran roh anaknya. Dan dengan demikian kami diubahkan sehingga pada akhirnya pada waktu Dia datang, yaitu Yesus anaknya, kami boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang sisa hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.